Hai semuanya, sekarang kita akan kenalan dengan front matter pada Hugo. Front matter adalah bagian yang berisi tentang informasi-informasi meta atau meta-metadata dari konten kita. Nah, sebenarnya walaupun kita baru bahas, tapi sebenarnya teman-teman sudah pernah ngelihat front matter ini. Kalau kita lihat di salah satu postingan yang pernah dibuat, ini adalah front matternya. Di postingan yang ini adalah front matternya. Nah, kita lihat di sini ada sedikit perbedaan. Di sini kita punya draft, di sini kita tidak punya. Front matter artinya sifatnya fleksibel. Tapi sebelum terlalu jauh kita bahas, kita lihat dulu format penulisan apa sih yang bisa kita lakukan di front matter. Paling tidak ada 3 yang bisa kita pakai, JSON, format YAML, dan TOML. Mungkin teman-teman lebih familiar kalau istilahnya dengan JSON, tapi untuk penulisan di Hugo sendiri, saya lebih senang menggunakan salah satu dari TOML atau YAML ini. Nah, yang kita lihat di sini, kalau dia menggunakan dash dash minus 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 di sini, ini berarti nama formatnya adalah format YAML. Tapi nama ekstensinya semuanya tetap .md atau markdown. Jadi ini cuma formatnya, jadi akan otomatis tahu kita menggunakan TOML atau YAML. Nah, kalau kita lihat sekilas perbedaannya apa sih yang kita lihat di sini. Kalau dia TOML, dia menggunakan sama dengan antara key dan juga value-nya. Sementara kalau di YAML, dia menggunakan titik 2 untuk memisahkan key dan juga value-nya. Dan untuk JSON yang terakhir, format JSON seperti biasa. Nah, itu untuk format yang bisa kita pakai di front matter Hugo. Isinya apa aja sih yang bisa kita masukkan di sini? Pada dasarnya sangat-sangat fleksibel, tapi ada beberapa key atau beberapa variabel yang sudah di-booking oleh Hugo sebelumnya, seperti title ini untuk memberikan judul, lalu date untuk tanggalnya, format tanggalnya, draft untuk menentukan apakah kita sudah publish atau belum. Ketika dia tidak ada draftnya, maka dia otomatis kita beritahu kalau dia sudah dipublish. Nah, teman-teman bisa juga nambahin seperti description. Bisa juga alias. Alias ini dia biasanya kalau kita mau memberikan URL lain, misalnya ini URL-nya di Belajar Hugo. Nah, gimana kalau kita mau dia juga bisa diakses dari /Hugo doang. Kita bisa masukkannya di key aliases-nya ini. Dan masih banyak lagi. Dan yang lebih menarik lagi, dia bukan cuma boleh pakai istilah-istilah atau key yang sudah dideklarasiin sama Hugo, tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri juga custom sangat-sangat boleh. Nah, kita lihat sebagai contoh, kalau kita mau pakai featured image di salah satu kontennya, saya akan beri namanya featured_image. Ini namanya custom, tidak ditentukan, terserah teman-teman. Misalnya saya kasih salah satu link yang ada gambarnya, tentu teman-teman boleh pakai gambar lain. Saya ngasih di sini, ini tidak akan otomatis keluar, si Hugo-nya nggak peduli apapun yang kita taruh di sini sampai kita yang mau mengeluarkannya. Nah, misalnya saya mau nampilin dia di halaman singlenya, terserah teman-teman mau nampilinnya di mana. Misalnya saya mau nampilin di bagian singlenya ini, sebelum kita deklarasiin kontennya, saya bisa ngasih .params diambil dari parameter, lalu featured image. Ini adalah nama key yang kita pasang di file markdown-nya tadi. Pastikan penulisannya benar, .params.featuredImage seperti ini. Kalau kita save, teman-teman akan melihat tulisan dari konten kita. Artinya kita udah tahu, oh berarti ini cara untuk mengeluarkan si salah satu gambarnya ini nih. Nah, tapi untuk menampilkan dia sebagai gambar, kita tahu di tag HTML, kita punya tag image, lalu kita bisa masukkan source-nya di sini. Nah, terserah teman-teman mau masukin teks alternatifnya apa di sini. Saya akan biarkan dulu, mungkin biar menghemat resource kita, saya akan pakai 200 saja. Untuk lebarnya, ini dia, kita udah punya featured image sekarang. Nah, bagaimana dengan konten yang tidak punya featured image? Misalnya kita ambil salah satunya, dia hanya akan kosong, tidak akan error seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau hati-hati, bisa juga pakai if isSet. Ini dia, ditambahkan dengan kata kunci n terakhirnya. Jika featured image-nya ada, maka kita tampilkan. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai else untuk menampilkan default-nya atau membiarkan dia seperti ini. Misalnya, tag HR-nya bisa kita taruh di dalam sini. Seperti ini, sekarang HR-nya nggak kelihatan kalau dia nggak ada. Tapi kalau dia ada, kita bisa melihat gambar dan juga baris ininya. Sekarang kita coba bikin konten baru. Saya mau mengingatkan teman-teman terhadap sesuatu. Blog misalnya third.md. Di sini saya punya file third.md-nya dan kita lihat di sini ternyata front matter ini dibuatkan secara otomatis buat kita saat kita membuat kontennya dengan
perintah Hugo new lalu nama filenya. Di sini kita lihat kita punya selalu title, date, dan juga draft. Dari mana sih dia sumber ini? Kalau teman-teman lihat di bagian archetypes-nya, di sini ada default MD, ini adalah 3 nama yang kita deklarasiin di bawah archetypes-nya ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau ganti default front matter-nya, bisa kita ganti di bagian sini. Atau kalau teman-teman mau spesifik di tema tertentu, bisa gantinya di bawah temanya, archetypes, baru default MD di sini. Nah, formatnya seperti sebelumnya bisa macam-macam. Saya akan copy paste isi dari sebelumnya dan kita delete agar dia mengambil default dari temanya. Saya delete bagian yang ada di rootnya, archetypes-nya, dan saya pakai yang ada di temanya di sini. Nah, misalnya teman-teman mau seperti tadi, saya pasti mau pakai featured image misalnya. Maka bisa dideklarasiin di sini featured image-nya dan masukkan di sini link-nya. Tapi kita default karena nanti bisa fleksibel. Kalau teman-teman mau ada default gambar, misalnya default.png juga boleh seperti ini. Nah, saya save dan kita coba sekarang. Kalau saya bikin blog baru, kita lihat kontennya. Default. Sekarang saya punya tambahan front matter yang sudah kita deklarasiin.